warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel The Creativity. Oke, di video kali ini aku mau kasih tips buat teman-teman cewekku, khususnya cewek-cewek yang gemoy, rambut pirang, gigi dibehel, imut, lucu, ya pokoknya kayak gue berpesona gitu, kece. Oh udahlah. Tips kali ini dari aku, gimana caranya ngecek motor second, khususnya buat cewek-cewek yang nggak tahu arah tujuan. Gimana kalau kalian pengen beli motor tapi kalian nggak tahu cara ngeceknya. Ini dia videonya buat kalian semua. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Langsung saja aku contohin ke motor jualanku. Ini adalah Vino F1 2019 yang udah pakai remote control. Tapi remotenya cuma buat buka tutup si kuncinya aja. Jadi untuk nyalainnya tetap harus pakai kunci ya. Oke, ini 125 cc. Kita mulai dari bodi depannya dulu ya. Cek dari sedetail mungkin. Dari bodi depan yang kanan, kemudian spakbor kanan, sebelah kanan dulu ya. Kita fokus ke sebelah kanan dulu. Apa aja yang lecetnya dari depan, dari spakbor, kemudian dari samping. Cek benar-benar detail, pelan-pelan. Jadi kalau ngecek bodi motor ini memang harus detail guys, karena kalau sepintas doang kadang-kadang pas kita nyampe di rumah itu tiba-tiba kok ada yang lecet ini ya gitu. Padahal kita lupa ngecek sedetail mungkin si lecet-lecet yang ada di bodinya ini. Jadi untuk ngecek bodi ini harus slow, santai, pelan-pelan, cek sedetail mungkin dan seteliti mungkin ya. Ini bagian kirinya, hatamin banget si lecet-lecetnya biar nanti kita pas di rumah tuh nggak ngerasa kecewa gitu loh guys ya. Jadi untuk ngecek bodi harus benar-benar santai. Kanan, kiri, depan, belakang, dudukan kaki, terus ini yang bagian sininya itu yang biasanya lecet banyak karena kegores-gores sepatu atau kegores-gores barang. Nah kalau motor yang ini alhamdulillah aku bisa mastiin 95% bodinya masih sangat mulus kayak baru, bahkan baret-baret pemakaiannya pun itu sangat kecil banget dan bisa dihitung sama jari. Oke, yang kedua kita mulai dari stangnya dulu ya. Aksesoris yang ada di stang itu ada spion. Kita cek spionnya ada atau tidak atau cuma ada satu. Kemudian biasanya si baut-bautnya ini longgar. Nah kalau longgar minta kencengin dulu. 3, kita nyalain dulu motornya. Kita cek indikator di speedo sama di ampere bensin nyala atau enggak. Kemudian kita cek ampere bensinnya nyala atau enggak. Ampere bensin udah nyala, terus kita tanya juga speedometernya masih jalan atau enggak. Kalau enggak jalan berarti harus ganti kabel speedometer. Kita cek kilometernya, ini masih 11 ribuan ya. Masih jarang dipakai nih kayaknya. Oke, kita coba nyalain mesinnya. Nah, ini udah nyala. Kalau satu kali pijit starter langsung nyala berarti akinya masih bagus. Kita nyobain nyalain lampu sennya. Indikatornya masih nyala ya. Sen kiri indikatornya masih nyala. Dan kita cobain sen kanan ya, masih nyala atau enggak. Oke, indikatornya dua-duanya nyala. Dan kita cek juga sen dari depan. Yang kanan nyala, yang kiri juga nyala. Jangan lupa ngecek juga dari bagian belakang. Ini nyala. Oke, satu lagi. Oke, berarti nyala dua-duanya ya. Depan, belakang, empat-empatnya berarti. Kalau lampu sen udah dipastikan nyala, matiin aja dan kita lanjut ke lampu depan. Lampu utama. Nah, ini lampu depan dari jarak dekat dan ini jarak jauhnya, bisa dilihat ya. Jangan lupa cek juga di depannya ya, depan lampunya. Jadi jangan cuma di tembok, tapi di depan lampunya kita cek langsung. Oke. Nah, ini lampu jauh, ini lampu dekat.
Kalau seandainya kalian nemuin motor yang lampunya mati, berarti harus ganti bohlam. Kita lanjut pengecekan bagian mesin, nyalain dulu mesinnya ya. Nah, ini dia suara mesinnya. 90% suara mesin itu harus halus walaupun motornya motor second. Ini ada trik untuk ngecek sehalus apa dengan cara menutup si knalpotnya. Tuh dengerin suara mesinnya sambil ngecek kekeringan atau ada kebocoran tidaknya di bagian mesin, baik itu bocor bensin ataupun oli ataupun radiator. Nah, gimana kalau seandainya dapat motor second yang mesinnya berisik? Aku saranin sih mending jangan ya. Kalau mesinnya berisik banget, apalagi sampai ada suara ngeletrek sampai si knalpotnya itu berasap, mending jangan deh, karena itu resikonya besar banget teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian shock breaker belakang. Nah, kita cek shock breaker ini masih bagus atau enggak, ada kebocoran. Tanda-tanda kalau ada kebocoran itu biasanya shock breakernya basah, dan kalau dipakai jalan tuh akan kerasa duknya tuh, nggak ada pernya tuh, nggak ada apa ya, nggak ngenyot gitu loh. Dan ini bagian depannya ya, ini halu-halunya memang harus dicek karena ada bagian halu-halu tuh biasanya ada luka-luka yang menghitam. Nah, kalau yang udah hitam udah kurang bagus. Kadang-kadang kalaupun diganti oli seal tetap aja kurang berasa sih. Oke, aku kasih tahu caranya ngecek shock bagian depan. Kalian pijit rem depan, kemudian kalian genjot-genjotkan kayak gini ya. Nah, ini genjotannya pelan dulu, lanjut cobain ke genjotan yang kencang. Kalau masih bagus berarti jalanan berliku masih enak dipakai. Kita cek bagian ban ya, pastiin ban ini memang 80% masih berfungsi dengan baik, karena daya cengkraman itu harus memang kuat ke aspal. Kalau enggak kita akan cepat slip, cepat jatuh di jalanan yang berpasir ataupun jalanan yang berair. Termasuk ban belakang juga harus dicek ya. 80% loh ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Kita cek rangka bodi motor, samakan sama yang ada di STNK dan BPKB. Sekalian kita cek bagian bagasi rapi atau enggak, atau ada yang bolong-bolong, apa kotor apa gimana gitu ya. Salah satu hal terpenting di bagian sini adalah karet penutup bensin. Nah, di sini ini kalau kalian suka menemukan bensin yang melebar di bagian tangki, itu karena karetnya udah agak rusak. Jadi mending kalian ganti. Paling harganya nggak seberapa sih, kalau ini murah lah. Selanjutnya kita cek bagian nomor mesin, akurin juga sama yang di STNK dan BPKB, sama nomor rangkanya yang tadi. Kalau nggak akur mending kalian nggak usah jadi beli, walaupun motornya murah, tapi kalau nomor rangka mesinnya nggak akur mending nggak usah. Oke guys, apalagi yang belum dicek ya, itu rem. Bagian rem ini harus dan gas dan akselerasi, asik. Oke, kita minta izin dulu ke penjualnya apakah boleh motornya dicoba atau enggak. Kalau boleh lanjut kita cobain di jalanan yang berliku dan jalanan yang mulus. Kita perhatikan speedometer yang tadi kita nggak bisa cek apakah speedometernya naik atau enggak. Kemudian bagian kaki-kakinya, kemudian bagian mesin. Sambil kita cobain lampunya juga saat lagi jalan ya. Dan bannya apakah ada oleng atau enggak, itu penting ya, harus diperhatikan. Jadi itu dia ya teman-teman ya, tips dari aku, semoga bermanfaat. Ini khususnya buat cewek-cewek sih. Kalau cowok nggak usah diragukan lagi, pasti lebih jago lagi dari aku. Tapi nggak ada salahnya kan nonton videoku, siapa tahu ada rekomendasi dari videoku yang belum kalian ketahui.
Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Selamat beraktivitas, salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.